Di sini ada Ustazah Elif dan Ustazah siapa? Sofi. Ustazah Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, semuanya sudah siap belajar hari ini? Sudah siap. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, bersemangat. Betul. Nah, itu anak-anak yang masih belum diaktifkan kameranya, minta tolong Ustazah untuk diaktifkan ya. Oke, semuanya diaktifkan. Mbak Ilma, Mas Rehan, Mas Ari, Mas Abi, Mas Amin. Oke, bisa diaktifkan. Kita bisa belajar seperti kelas, jadi kelihatan wajahnya semuanya. Kita ulangi lagi, saudara. Sepertinya tadi gak ada suaranya anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bersemangat. Betul. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Ustazah Sofi, yaitu pelajaran apa Ustazah? Bahasa Arab kelas 6. Dan juga sama Ustazah Elif, yaitu kita akan hari ini belajar tentang PKN. Nah, sebelumnya mari kita kayaknya itu Ustazah, kita latih kefokusan anak-anak. Oke. Kita Kelas 6. Kita melatihkan konsentrasi anak-anak sebelum belajar. Nah, Ustazah akan melakukan permainan sebentar. Ketika ada kata-kata, saya berkata hidung, berarti anak-anak menirukan apa yang diucapkan Ustazah hidung. Tapi ketika tidak ada kalimat saya berkata, berarti anak-anak tidak perlu menirukan. Menirukan hanya ada kalimat saya berkata. Saya berkata. Sudah bisa difahami? Kita latih konsentrasi anak-anak. Mas Baim, Mas Ari, Mas Wildan, Mas Hudan, nak tolong videonya diaktifkan semuanya. Mas Abi. Oke. Saya berkata mata. Semuanya menunjuk mata. Oke, kita pemanasan dulu, Ustazah. Saya berkata hidung. Mulut. Nah, Mbak Nisa, Mas Didin, Mas Baraka. Lah, itu. Tadi bagaimana? Ketika tidak ada kalimat saya berkata, tidak perlu ditirukan, tidak perlu diikuti. Diikuti hanya kata-kata ada saya berkata. Oke, lagi. Saya berkata kepala. Mulut. Nih, saya berkata kaki. Saya berkata telinga. Berkata hidung. Saya berkata alis. Mata. Telinga. Saya berkata tangan. Jari. Jari berarti Mas Didin loh, Mas Didin.
Kan di kata-kata saya berkata, berarti tidak perlu diikuti. Berarti anak-anak belum konsentrasi. Kita ulangi lagi sekali lagi. Saya berkata pipi. Saya berkata gigi. Saya berkata tangan. Saya berkata kaki. Loh, Mas Baim, Mbak Zahira. Ketika tidak ada kalimat saya berkata tidak perlu diikuti. Saya berkata rambut. Berkata kepala. Tidak perlu diikuti. Kan nggak ada saya berkata, Ustazah. Oh iya, betul sekali. Nah, tapi kebanyakan anak-anak sudah ada ya, banyak yang fokus. Baik, kita mulai, Ustazah. Hari ini kita pertama kita belajar dengan Ustazah Elif dulu ya. Oke. Anak-anak, terima kasih Ustazah Sofi. Nanti kita panggil Ustazah Sofi untuk belajar. Nah, dibuka modulnya. Anak-anak sebelumnya sudah belajar belum? Sudah. Dibuka modul mengenai pelajaran PKN. Tentang apa hari ini kita belajarnya? Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Anak-anak pernah dengar maksudnya apa ya? Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Maksudnya apa? Kira-kira siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Maksudnya apa, Mas Baraka? Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Maksudnya apa? Siapa yang tahu maksudnya apa? Mbak Zara? Mbak Zara? Mas Baraka? Mas Baim? Ya, apa? Melakukan kewajibannya, tetapi melakukan tanggung jawab juga, tetapi maksudnya itu apa? Melakukan kewajiban tetapi tidak mengganggu orang lain. Benar. Salah satu seperti itu, berarti kita melakukan kewajiban kita, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, proyek kemarin kita melaksanakan kewajibannya, itu kewajibannya adalah mengerjakan proyek dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawabnya adalah menyelesaikannya tepat waktu, sehingga tidak molor. Nah, itu berarti melaksanakan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab. Ketika anak-anak telat mengerjakan, berarti harus menerima konsekuensinya. Iya. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang lalu lintas. Selain di rumah, sekolah maupun di masyarakat, kita juga memiliki kewajiban di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah di jalan raya. Kalau di jalan raya, siapa yang pernah naik sepeda motor sendiri? Siapa yang pernah naik sepeda motor sendiri? Mas Rasya bisa sepeda motoran? Mas Baim juga? Masya Allah. Kenapa kok berani sepeda motoran sendiri? Apakah sudah cukup umur? Apa yang membuat kalian ingin sepeda motoran sendiri di usia seperti ini? Apa, Mas Bara? Mas Baim? Mas Rasya? Kenapa? Jalan-jalan jauh. Jalan-jalan jauh. Kenapa harus sendiri? Kenapa tidak dengan orang tua? Apakah di usia kalian saat ini, di usia berapa? Berapa? 13. Apakah sudah layak untuk mengendarai sepeda motor sendiri? Belum. Kenapa kok belum? Apa alasannya? Usianya masih belum, masih kecil, usianya masih belum cukup, masih belum paham akan lalu lintas. Emosinya masih belum stabil, masih pengen ini pengen itu, kayak balapan gitu imajinasinya, masih belum memahami keselamatan. Maka Ustazah punya video, kita lihat video tersebut. Ada? Iya. Oh. Hah? Ya belum? Aduh. Oke, sebentar, Ustazah punya video menggambarkan ketika di lalu lintas ada. Lalu lintas. Lalu lintas.
Ustazah punya video ini agar anak-anak bisa memahami bagaimana seharusnya di jalan raya. Animasi lalu lintas. Oke, sebentar ya, Ustazah punya video ini. Sebentar, Ustazah akan putarkan. Oke, selamat menyaksikan anak-anak. Ustazah harap anak-anak fokus mendengarkan, melihat, dan juga mengambil pelajaran dari video ini. Motor, haruslah kita perhatikan hal yang utama dalam menjaga keselamatan kita selama di jalan. Setiap tahun terjadi sekitar 100.000 kecelakaan yang menelan korban lebih dari 20.000 meninggal dan lebih dari 100.000 orang terluka. Dan 70% kecelakaan di jalan disebabkan oleh sepeda motor. Ingatlah, tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun wajib menggunakan helm untuk keselamatan. Helm dapat melindungi kepala kita jika terjadi hal yang tidak kita inginkan. Usia yang dapat mengendarai motor haruslah di atas 17 tahun dan memiliki SIM. Lebih dari 50% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengendara yang tidak memiliki SIM. Pastikan surat-surat lengkap sebelum kita berjalan. 5% pelaku kecelakaan lalu lintas melibatkan anak usia 5 sampai 15 tahun. Dan 5% dari korban lalu lintas adalah anak usia 0 sampai 15 tahun. Selalu periksa perlengkapan motor. Spion haruslah terpasang. Lampu sen untuk tanda belok selalu dapat menyala. Dan selalu pastikan menyalakan lampu sewaktu berjalan. Pahami peraturan lalu lintas dan berkendara yang benar. Gunakan jalur yang semestinya. Walau ingin cepat sampai tujuan, bukan berarti bisa menggunakan jalan sekehendak hati. Masuk ke jalur yang melawan arah kendaraan sangat berbahaya. Tidak saja buat diri sendiri, tapi juga untuk pengemudi lain. Dampak kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan sangat tinggi. Menggunakan trotoar adalah perbuatan melanggar hukum dan juga membahayakan para pejalan kaki. Sebagai pengemudi, kita wajib menghargai pejalan kaki dan pengemudi lainnya. Semua tindakan kita haruslah diimbangi dengan kepedulian kepada orang lain. Tunggulah di belakang garis sampai lampu hijau menyala, baru berjalan. Menerobos lampu merah adalah perbuatan melanggar hukum, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Berkendara sambil menggunakan alat elektronik berbahaya karena dapat mengganggu konsentrasi.
dan merupakan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Jika penting menyalakan alat elektronik atau menerima panggilan, segera menemui. Termasuk jika membonceng di belakang, kita juga harus tetap siaga. Berpegangan dan selalu waspada, bukan untuk bermain alat elektronik atau bercanda. Mas, stop mas. Haus. Lo mau gambar mau? Si gambar mau, sing 2 gambar kendaraan. Nah, anak-anak, di antara 2 gambar ini siapa yang sekiranya mematuhi lalu lintas? Yang depan atau yang belakang? Belakang. Karena kenapa kok belakang? Karena kenapa kok belakang? Memakai helm. Pinter. Terus mematuhi lampu lalu lintas. Iya, loh seru. Itu ketika main HP itu berbahaya tidak? Berbahaya bukan untuk diri sendiri tetapi bagi orang lain. Jika dia memakai HP ketika berkendara, nanti kalau nobrok juga nobrok orang lain, kan merugikan orang lain, merugikan hak orang lain. Maka dari itu anak-anak harus mematuhi lampu lalu lintas agar hak kita dan hak orang lain tetap terjaga. Nah, biasanya siapa yang main HP ketika di kendaraan? Kenzo? Apakah Kenzo? Mas Jibril? Gak pernah? Nah, selain membahayakan hak orang lain, anak-anak menggunakan HP ketika di kendaraan bisa-bisa nanti ada mengundang tindak kejahatan. Ada orang yang berniat jahat, wah orang ini bawa HP, langsung HP-nya disaut. Anak-anak mau seperti itu? Kalau anak-anak HP-nya disaut, iya. Kalau HP-nya yang hilang, kalau anak-anak yang jatuh juga, ya nauzubillah, jangan sampai terus ketabrak yang lain, kendaraan yang lewat. Tuh, itu sangat berbahaya untuk diri kita dan juga orang lain. Maka dari itu, tidak memakai HP ketika berada di jalan raya dan naik kendaraan. Banyak mudorotnya. Nanti bisa jatuh, nanti bisa diambil orang karena mengundang tindak kejahatan. Orang-orang tergiur, ada HP, tak ambil, disaut langsung. Nah, kita lanjutkan videonya. Bermotor dengan kelebihan beban mengganggu keseimbangan sehingga mudah celaka. Begitu juga jika membawa anak, berilah contoh yang baik kepada anak-anak dengan mentaati peraturan lalu lintas. Hindari tindakan berbahaya dengan menjaga disiplin dan konsentrasi. Tingkah laku berkendara di jalan raya mencerminkan pribadi kita yang sebenarnya. Jadikan keselamatan perhatian utama dalam berkendara. Pastikan kita bertemu orang yang kita sayangi dan pulang ke rumah dengan selamat. Oke. Sudah. Oke, baik. Tadi anak-anak sudah melihat dari awal hingga akhir. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Mas Baim, angkat tangan. Apa Mas Baim? Ade berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan. Selalu berkendara dengan hati-hati dan menaati lalu lintas. Oke, pinter Mas Baim. Mbak Zara, angkat tangan. Apa Mbak Zara? Mematuhi peraturan lalu lintas. Terus apa lagi? Pinter. Menggunakan helm saat
Yang paling penting apa ya kira-kira di usia kalian saat ini? Tidak menggunakan motor kecuali di atas 17 tahun. Hebat. Oke, anak-anak, terima kasih Mas Baraka. Tidak mengendarai sepeda motor sendirian di bawah usia 17 tahun. Karena kenapa? Salah satunya masih belum punya SIM, surat izin mengemudi. Ini bentuknya SIM. Ini bentuknya SIM anak-anak. Nanti ketika umur 17, anak-anak bisa mengurus SIM ini sehingga anak-anak bisa diizinkan untuk mengendarai sepeda motor sendiri. Kalau SIM C ini digunakan untuk mobil atau sepeda motor? Sepeda motor, pinter. Kalau mobil kira-kira SIM apa, Nak? SIM A. Kurang lebih bentuknya seperti ini, SIM C. Ini untuk surat izin mengemudi sepeda motor. Ada juga SIM A. SIM A tidak jauh beda, sama seperti itu bentuknya, namun ada keterangannya di sini A. Ini surat izin mengemudi untuk mengendarai mobil. Kira-kira kalau yang SIM B untuk apa ya? Truk, pinter. Oke. Alah, buji gak harus. Oke, bagus. Pelajaran yang bisa kita ambil, anak-anak pernah melihat itu enggak di sekitar kita ketika anak-anak berkendara sepeda motor dengan orang tua atau berpergian, adakah orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas? Sering atau banyak? Ada, sering. Itu kira-kira perlu dicontoh atau tidak ya? Tidak perlu. Itu sangat tidak perlu, tidak ada gunanya kita mencontoh. Itu membahayakan untuk diri sendiri, membahayakan untuk orang lain, merugikan, tidak ada untung-untungnya. Maka dari itu anak-anak, hal-hal yang buruk tidak perlu ditiru. Tadi hal-hal buruk yang ada di video tadi apa kira-kira? Berkendara di atas trotoar. Terus apa lagi? Melawan arus, pinter. Apa lagi? Memainkan HP di kendaraan sepeda motor ketika berjalan. Terus mengendarai sepeda motor di bawah 17 tahun, tidak memakai helm. Apalagi melebihi muatan seperti sepeda motor 1 untuk orang 10, mana cukup. Mana cukup, itu sangat melebihi ya, melebihi kapasitasnya. Apalagi? Apa Mbak Zara? Lah ya itu contohnya. Loh, jatuh toh. Kalau jatuh terhadap dirinya sendiri, ya jangan sampai lah kalau kita. Tapi kalau membahayakan orang lain, nah itu loh. Jadi kita sebagai anak yang berkarakter, maka ditunjukkan sikap-sikap kita yang berkarakter, yaitu mematuhi lalu lintas, menggunakan helm, tidak mengendarai sepeda motor sebelum usianya. Dengarkan Mas Jibril biasanya itu ya tidak mengendarai sepeda motor sendiri. Ustazah harap nanti di jalan tidak ketemu anak-anak yang masih usia SD atau SMP yang sangat jangan ditiru Mas. Hal yang buruk tidak perlu ditiru, tidak penting, tidak ada gunanya untuk diri kita sendiri, tambah membahayakan untuk diri kita sendiri, merugikan. Menyalip truk besar, Mas Andika kan yang itu ya, Mas Andika belum boleh menaiki sepeda motor sendiri toh. Ketika ayah atau kakak yang mengendarai, maka diingatkan hati-hati dan juga menunggu jalannya sepi, jadi bisa nyalip di sebelah kanannya ketika jalannya sepi, tetapi tetap hati-hati ya. Kalau di Surabaya ini banyak ya kita ketemukan orang-orang yang sakar PDW, masa mengendarai sepeda motor di atas trotoar. Trotoar itu sebaiknya buat siapa sih? Pejalan kaki. Terus kalau kita nyabrang atau berhenti di
Ada, sorry. Atau berhenti atau berhenti di lampu merah, lampu lalu lintas, lampu rambu lalu lintas. Kira-kira berhentinya kalau naik kendaraan di sebelum zebra cross, jadi tidak melebihinya atau tidak di zebra crossnya. Karena kenapa? Kita memakan hak orang lain, yaitu siapa? Pejalan kaki atau penyeberang. Kita memakan hak orang lain, tidak boleh. Jadi harus mematuhi. Ya, anak-anak siap untuk mematuhi lalu lintas. Ustazah harap anak-anak tidak ada yang sepeda motoran, apalagi mobil, naik mobil sendirian. Sama 17. Sama 17 nak. Nanti anak-anak belajar hari ini waktunya hanya belajar yang tekun. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak mencari ilmu pengetahuan, sehingga dikala nanti sudah umur 17 nanti anak-anak bisa mengurus SIM, bisa mendapatkan surat izin mengemudi sepeda motor, mobil atau truk ya maunya. Atau juga bisa pesawat atau kapal. Wah, hebat-hebat. Oke. Adikku malah diajarin naik motor itu SMP. Siapa yang ngajari? Sebagai kakak, Mbak Miftah sebagai kakak mengingatkan kepada adiknya, adik kan masih adik atau kakak? Mengingatkan belum usianya, jadi belum waktunya untuk naik sepeda motor sendiri. Nanti saja belajarnya. Ustazah ya, anak-anak kalian tahu Ustazah itu belajar sepeda motoran dan langsung bisa ketika lulus SMA. Jadi Ustazah lulus SMA, belajar cuma sebentar, lalu bisa ngurusin dan juga bisa naik sepeda motor sendiri di kemana-mana. Nah, itu lebih bagus karena anak-anak sudah dewasa, sudah tahu rambu lalu lintas, sudah bisa mengendalikan emosi gitu. Ya, bisa menghargai orang lain, menghargai hak orang lain dan berjalan kaki. Bisa dimengerti ya? Nah, tidak perlu khawatir teman-teman lu isok sepeda motoran, masa aku gak isok, gak perlu iri. Iri itu ketika anak-anak tidak belajar, tidak menggapai cita-cita. Belajarnya tekun, menggapai cita-cita, nanti ketika besar anak-anak gampang belajar itu, belajar sepeda motor, mobil itu gampang. Nanti anak-anak bisa sendiri ketika usianya. Oke? Siap ya? Oke, ketika di perjalanan meskipun digonceng sama ayah siapapun, ketika melanggar lalu lintas selalu ingatkan. Nah, Ustazah di sini mempunyai apa ini gambar? Oke, ini kira-kira rambut tentang apa? Tidak boleh ada kendaraan atau tidak ada boleh masuk roda 2. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2. Ini kira-kira apa? Ada rumah sakit. Oke, pinter. Oke, hebat, pinter. Nomor 3. Apa? Tidak boleh putar balik sebelah kanan. Selanjutnya ini apa? Dilarang parkir. Nomor 5 selanjutnya. Oke, hebat. Anak-anak sudah hebat. Tetapi banyak rambu-rambu yang harus lebih dipelajari. Banyak. Ustazah kalau dijelaskan di sini nanti selesainya sampai malam. Maka anak-anak masih perlu belajar tentang rambu-rambu yang masih banyak yang kita ketemui di sekitar. Nanti anak-anak cari tahu rambu-rambu yang lainnya. Gunanya rambu-rambu ini apa ya kira-kira? Agar tertib di jalan raya. Kalau tertib kan enak dilihat, aman semua. Tadi kan sudah dijelaskan di videonya, banyak kecelakaan terutama di usia berapa? 5 sampai 15 tahun. Karena kenapa? Di bawah umur, di bawah 17 tahun. Itu mengakibatkan banyak kecelakaan. Salah satunya yang belum cukup umur mengendarai kendaraan yang tidak semestinya. Oke,
Di sini kita amanat apa, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Oh, pinter. Terus apa lagi? Tidak peraturan. Pinter Mas Baraka. Nanti kalau naik mobil dipakai sabuk pengamannya. Kalau naik sepeda motor dipakai helmnya, dijepret ininya talinya biar tidak jatuh. Apa ini namanya? Dijepret ya. Yo diklik. Kalau seandainya ada angin yang ngebes mau nanti boro-boro helmnya terbang. Terus naudzubillah min dalik, jangan sampai Ustazah pernah menemukan orang yang kecelakaan karena kenapa ininya talinya tidak dijepretkan. Jatuh, ketika jatuh helmnya juga jatuh. Jadi kepalanya tidak terlindungi. Kalau pakai helm kepala kita terlindungi. Oke? Bisa difahami ya? Siap dilaksanakan ya? Oke, siap. Alhamdulillah tidak mengendarai sepeda motor sebelum usianya. Oke, Mas Didin pinter kasih tunjuk rambu-rambunya. Ketika di jalan raya atau digonceng siapapun, jika melanggar diingatkan dengan baik. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kita lanjut kepada Ustazah Sofi. Kita panggil Ustazah Sofi. Kita panggil bersama-sama Ustazah Sofi. Ayo main, ayo belajar, bukan ayo main. Nah, ini Ustazah Sofi, silakan Ustazah. Saya pamit dulu ya. Iya, nanti kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modul bahasa Arabnya kira-kira hari ini tentang apa pelajarannya ya? Hari. Dengar nggak suara Ustazah? Kurang keras. Kurang keras? Kurang keras. Ilmu dari. Oh iya betul. Ilmu dari. Alhamdulillah fi'il mudhari, betul. Hari ini kita akan belajar tentang fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari ya? Sudah dibaca belum? Kurang baru Ustazah. Sudah dibaca belum di rumah? Apa itu tentang fi'il mudhari? Kita lihat ya, Ustazah jelaskan. Di rumah sudah dibaca kemarin belum? Kita jelaskan tentang fi'il mudhari atau yang artinya kita sedang menulis. ya, sebentar Ustazah jelaskan ya. Coba anak-anak disiapkan pulpennya. Nah, di sini Ustazah jelaskan tentang fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu adalah Kata kerja yang menunjukkan waktu sedang dilakukan. iya betul. Kata kerja yang sedang menunjukkan waktu Dilakukan. sedang dilakukan. Kalau yang ada di modul yang ada tulisan akarnya itu dihilangkan ya, dicoret. Nah, itu ada kesalahan saat Ustazah menulisnya. Yang akarnya dicoret, jadi artinya hanya sedang dilakukan. Ini ya Us. Gimana? Iya. Yang ada kata akarnya dicoret, jadi hanya diganti dengan yang sedang dilakukan. Nah, di dalam fi'il mudhari ini kita fokuskan dengan kata kerjanya ya yang dirubah. Yang dirubah adalah kata kerja semisal. Ustazah nanti mau bilang saya makan, saya menulis. Nah, jadi yang dirubah adalah kata kerja karena fi'il itu artinya adalah kata kerja. Nah, di dalam kalimat bahasa Arab sebentar, Ustazah kembali lagi ke awal lagi. Ustazah jelaskan di dalam kalimat awal itu kalimat bahasa Arab terdiri dari 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, untuk yang hari ini kita belajar tentang fi'il. Fi'il itu kata kerja. Nah, kata kerja yang nanti akan kita rubah-rubah sesuai dengan kata gantinya. Semisal saya menulis, jadi aktubu. Kalau kamu menulis apa ya? Kalau kita menulis naktubu. Kok bisa begitu Ustazah? Iya, nanti anak-anak dilihat modulnya. Kenapa kok semuanya berbeda-beda saat perubahannya? Nah, jadi di dalam fi'il mudhari ini ada tanda-tanda khususnya atau tanda sesuai nanti dengan domirnya. Ada alif, ada hamzah, nun, ya, dan ta. Nanti kata kerjanya
diawali dengan tanda 4 huruf ini, alif atau hamzah, ya, nun, dan ta, atau kita bisa Anita. Anita, betul. Anita. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Sebelum Ustazah lanjut lagi, Ustazah mau jelaskan tentang kata ganti dalam bahasa Arab atau isim mudhari. Kalau saya itu bahasa Arabnya apa ya? Saya Sewaktu Bapak Ibu banyak jajanan saya apa bahasa Arabnya kan? kenapa sering hadiah mudah-mudahan tak sampaikah ke telinga Bapak Ya, Ibu? saya Gimana suara-suara Ustazah, kurang banter Ustazah. Iya, iya Mas, Mbak. Ustazah, Ada yang ditanyakan gimana? Ustazah izin nggak ikut dulu, baterainya habis. Dites dong. Iya, dicas Mas, sambil dicas. Dites mana Mas? Sambil dicas ya, Mas ya. Ya, kita lihat lagi yuk slide-nya. Tadi sudah Ustazah tanya. Saya itu pakai apa domirnya pengganti dalam bahasa Arab? Ana. Kalau kita dalam bahasa Arab yaitu Nahnu. nahnu, betul. Kalau kamu laki-laki satu, Dua. anta. Kalau kamu itu anta. TM. Kalau kamu perempuan, anti. Kalau dia, kita membicarakan seseorang, misalnya dia perempuan, dia laki-laki, dia perempuan, dia laki-laki, buah. Nah nanti anak-anak, setelah anak-anak tahu domirnya atau kata ganti orang, nanti kita merubahnya juga sesuai dengan domirnya. Kalau ana nanti dengan hamzah atau dengan alif. Jadi saya menulis ana aktubu. Saya menulis aktubu. Kita menulis naktubu. Anta, anti, huwa dan hiya. Kita lihat ke tabel yang selanjutnya. Seperti apa contohnya ya? Nah, seperti ini ya anak-anak. Dalam fi'il domir nanti fi'il mudhari atau yang menunjukkan kata sedang dilakukan. Nah, nanti berubahnya sesuai dengan domirnya atau sesuai dengan kata gantinya. Kalau saya menulis jadi aktubu. Kalau kita menulis naktubu. Kalau dia laki-laki tuh ya tubuh pakai ya. Oh iya betul, tulisannya salah ya. Yaktubu. Ya, betul Mbak. Yaktubu. Nah, di dalam yang Ustazah contohkan di sini hanya kamu, dia, saya dan kita. Kalau di modulnya ada lebih lengkap lagi menggunakan mereka. Ya, yang lebih diperhatikan yaitu awal dari perubahannya, yaitu tanda-tanda fi'il mudhari'nya ada alif, hamzah, nun, ta, dan ya. Nah, kalau ana untuk saya dirubahnya menggunakan hamzah. Iya, kalau kita apa tadi pakainya? Nun. Iya, nun. Naktubu kita menulis. Kalau anta, kamu, nanti berubahnya ditambahkan huruf ta, kemasukan huruf ta. Kamu menulis taktubu. Itu yang buat apa Un? Ya, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Kita sekarang perkenalan dulu tentang fi'il mudhari. Nanti kalau ada yang masih belum paham, Ustazah buka pertanyaan dulu. Sampai sini ada yang masih belum paham? Oke. Ini cekel gimana?
rusak. Ya, anak-anak ada yang mau bertanya? Masih bingung tentang pengertian? Saya Us, bagaimana ini kegunaannya yang pakai ya Us? Oh, pakai ya. Ya, seperti yang ada di modulnya, yang pakai ya itu untuk Semata. dia laki-laki, untuk huwa. Ya, untuk dia laki-laki perubahannya menggunakan ya. Misalnya dia laki-laki sedang menulis, jadi Kalau dia perempuan Us. dia perempuan menggunakan tak. Ya, dia perempuan. Ini Us, mereka berdua laki-laki atau perempuan pakai ya. Oh iya, ya. Mereka berdua laki-laki perempuan menggunakan ya. Ya, tubani. Nah, itu untuk yang mereka, ada untuk banyak orang menggunakan ya. Kalau dia laki-laki menggunakan huwa, menggunakan ya, dia menggunakan ta. Ya, dan ingat di modulnya yang paling awal ada tabel. Nah, di atasnya itu ada ana, anta, anti, lalu huwa, dia, dan nahnu. Anak-anak perhatikan yang di awalnya. Kalau ana menggunakan hamzah a'malu, lalu anta menggunakan tak malu, anti menggunakan ta, dan huwa menggunakan ya, dia menggunakan ta, dan nahnu menggunakan na. Nah, nanti dilihat lagi ya modulnya. Iya itu pakai tak ya usia. Iya, yang ada di modulnya menggunakan tak. Misalnya anak-anak, dia perempuan sedang minum. Jadi di sini tabelnya apa? Tashrobu. Dia perempuan sedang minum, tashrobu. Jadi menggunakan tak. Ya, fi'il mudhari itu menjelaskan anak-anak yang sedang dilakukan saat ini, sedang menulis, sedang makan, sedang minum. Ya, coba kemarin diidentifikasi lagi, dicari lagi teks bahasa Arabnya. Mungkin kemarin kita sudah mempelajarinya, sudah mengartikan, tapi anak-anak belum tahu kalau itu adalah fi'il mudhari. Nanti dilihat lagi teksnya ya. Coba selain dari yang sudah tanya, ada yang mau tanya lagi? Tidak. Iya, Mbak Tri Arifah tadi mau tanya. Saya. Mbak Tri Arifah dinyalakan. Nah, tadi mau tanya gimana, Mbak? Ini Os, nanti itu di print tak Os itunya Os. Di printnya itu kertasnya terus itu Os. Di perintah. Di print. Kan Nanti bisa baca-baca gitu nanti kelangan kan nanti. sudah ada di modulnya kan? Ini modulnya katanya cuma film mudhari doang Mas. Iya, hari ini tentang fi'il mudhari itu betul. Oh. Tulisannya kok itu isi mudhari. Iya, hari ini kita belajar fi'il mudhari yang seperti ada di modulnya. Bisa dijelaskan ya. Berarti masih paham? Masih bingung. Masih bingung atau sudah paham? Enggak, oh sudah. Sudah. Selain lagi ada yang mau ditanyakan? Selainnya lagi? Tidak. Enggak? Bisa dipahami? Tidak. Mas Jibril mau tanya? Tidak. Iya, Mas Jibril mau tanya? Ditanyanya aja. Ditanyanya aja. Ya, Ustazah mau tanya Mas Jibril deh. Kalau Mas Jibril, Lamun soalnya. iya Mas Jibril, Ustazah mau tanya. Kalau domirnya ana tadi berubahnya menggunakan apa hurufnya? Dinyalakan dulu mikrofonnya, di unmute. Ya, Mas Jibril, Ustazah mau tanya, kalau domirnya saya, misalnya saya menulis, berubahnya menggunakan huruf apa? Saya menulis. Ya, saya menulis. Jadi hurufnya berubahnya menggunakan apa, Mas? Hamzah, ya, nun atau ta? Saya.
Ya, saya menggunakan hamzah, ya, nun atau ta? Alif atau hamzah? Ya, betul. Alhamdulillah. Sekarang Ustazah mau tanya coba yang lain. Ustazah mau tanya Mas Agatha. Halo Mas Agatha. Ya, Mas Agatha, Ustazah mau tanya, kalau kita itu tadi berubahnya menggunakan huruf apa? Kita menulis naktubu. Ya, jadi menggunakan, kalau kita menggunakan nun ya, kata gantinya, atau di kata kerjanya ditambahkan huruf nun. Nah, anak-anak nanti dipelajari lagi, dibaca modulnya ya, insya Allah dibaca kalau dengan teliti, dengan hati-hati, nanti anak-anak bisa paham. Siap belajar di rumah ya? Oke, nanti untuk minggu ini tugasnya Ustazah kirim hanya lewat link hari Jumat ya. Ya, dibaca modulnya. Nanti kalau masih belum paham boleh japri Ustazah ya. Oke, sekarang Ustazah lanjutkan lagi kembali ke Ustazah Elif. Ustazah Elif sudah selesai bahasa Arabnya. Oke, Ustazah. Oke, terima kasih Ustazah Sofi. Apa sini aja. Oke, anak-anak. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Masih ingat? Semuanya dari awal. Mematuhi rambu lalu lintas. Apalagi bahasa Arabnya tentang apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Terus apa lagi ya? Apalagi kita belajarnya? Apa? Sikap-sikap yang harus dilakukan ketika di jalan raya. Menghargai hak orang lain sehingga tidak merugikan hak kita dan juga hak orang lain, tidak merugikan siapapun. Mengendarai sepeda motor atau kendaraan lainnya di usia 17 tahun ke atas. Oke, ada ditanyakan dari materi hari ini anak-anak? Tidak? Tidak ada, berarti sudah mengerti semua ya? Oke, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak yang sudah gabung di pembelajaran virtual hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis ya Ustazah. Bersama-sama. Abata alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak hebatku. Apa yang sudah dipelajari dikerjakan ya. Dibaca lagi ya. Dipelajari lagi, dipraktekkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen dan subscribe. Komen, like dan subscribe. Oke?